Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita bersama. Guna dan tujuan adalah untuk beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari dan kita juga mengetahui bahwa yang namanya manusia datang dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka pasti akan kembali kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatsa?" Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Ingatlah, suatu saat nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melakukan dengan 3 cara. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang menyandarkan semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, mereka tidak pernah mengatakan ini dari saya. Seorang muslim, mereka tidak pernah mengatakan ini karena saya, ini karena kepintaran saya. Semuanya akan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh para ulama dengan suratul Ni'mah. Kita tidak akan pernah menemukan di dalam Al-Quran ada namanya surat Ni'mah. Tapi ini merupakan di antara salah satu penamaan yang disebutkan oleh para ulama. Siapapun yang ingin bersyukur kepada Allah, maka hendaklah mereka baca surat tersebut, pelajari, agar mereka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Ni'mah tersebut, ikhwatul Islam, tidak lain tidak bukan adalah suratul Nahl. Suratul Nahl dinamakan oleh para ulama dengan surat Ni'mah. Artinya di awal sampai akhir ayat Allah berbicara tentang nikmat yang diberikan kepada hambanya. Kemudian di sela-sela ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba berlepas diri daripada apa yang dia punya. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Ya Allah, aku berlepas diri dari kekuatan, dari upaya, karena semuanya datang dari dirimu. Seolah-olah hamba senantiasa menyerahkan diri dan menyandarkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara langkah awal kita bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka mereka akan senantiasa menyerahkan semua yang mereka punya kepada Allah. Allah berikan kepada mereka harta, mereka akan mengatakan ini datang dari Allah. Allah berikan kepada mereka keluarga, mereka akan mengatakan ini datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesehatan, mereka katakan ini datang dari Allah. Semua yang mereka punya mereka sandarkan kepada Allah, dan itulah makna daripada firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali datang dari Allah. Maka bentuk seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah ketika mereka sudah mulai menyandarkan sesuatu kepada dirinya. Ini karena kepintaran saya, ini karena kerajinan saya, ini karena saya, ini karena saya. Ketahuilah, kalimat ini adalah kalimat kekufuran yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang mengatakan kalimat ini, karena kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, langkah yang kedua agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa memuji Allah.
Memuji Allah merupakan di antara salah satu keutamaan yang sangat luar biasa. Memuji Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara bentuk hamba yang bersyukur kepadanya. Seorang hamba senantiasa mengucapkan dengan lisannya, dengan lidahnya kata-kata yang ada pujian di dalamnya. Minimal mereka selalu mengatakan hadza min fadli rabbi. Setiap apapun yang mereka punya ucapkanlah hadza min fadli rabbi. Allah berikan kepada mereka sawah yang bagus, mereka akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ketika Allah berikan kepada mereka kelancaran dalam perniagaan, mereka akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada mereka dalam urusan, mereka akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Itu merupakan di antara kalimat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bentuk seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa memuji Allah, mereka akan senantiasa menyanjung Allah, mereka akan senantiasa mengatakan kalimat-kalimat yang terindah. Dan di antara kalimat yang terindah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang diajarkan oleh sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, di mana sahabat ini mendengarkan ada suara, dan suara tersebut bersumber dari malaikat yang Allah turunkan dari langit. Kemudian sahabat Hudzaifah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi aku mendengarkan kalimat-kalimat yang indah." Kemudian Hudzaifah membacakan kalimat tersebut, maka apa kata Nabi? Itu adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah mengajarkan kepada kalian bagaimana semestinya kalian bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, bagi kita yang ingin memuji Allah, kita akan selalu mengucapkan Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini adalah kalimat ketika seorang hamba ingin memuji Allah, maka inilah kalimat yang terindah. Dan kalau kita ingin memuji Allah, maka jangan sampai kita tidak mengetahui kalimat ini. Karena kalimat ini Allah turunkan malaikat untuk mengajarkan sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada kita, baru kita termasuk seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, dan ini merupakan di antara poin yang terpenting seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur kepadanya, adalah mereka yang selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah, merekalah yang sesungguhnya bersyukur kepada Allah. Sehingga antara syukur dengan ibadah dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan doa ini adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi dikala Nabi melakukan tahiyat akhir. Doa yang semua kaum muslimin mereka bisa menghafalnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadak. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa bersyukur, bantu aku untuk berzikir, bantu aku bersyukur, bantu aku untuk beribadah. Dari sini para ulama menyebutkan orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang selalu beribadah kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang salat di masjid. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang bersedekah. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang berbakti kepada orang tua. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang menolong sesama. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang senantiasa beribadah dan berubudiyah kepada Allah. Percuma kita mengatakan alhamdulillah, tapi kita tidak pernah datang ke masjid, maka kita tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur namanya. Makanya syukur yang paling tinggi ikhwatul Islam adalah beribadah. Apapun yang kita lakukan, tapi kita tidak mau beribadah kepada Allah, maka kita tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Dan setiap kali Allah mengatakan kalimat ini,
Allah pasti mengakhiri dengan kalimat wa qalilun min ibadiyas syakur. I'malu ala Daud syukra. Kalau kalian ingin bersyukur dan kalian ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Nabi Daud. Apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi Daud? Dan siapa keluarga Nabi Daud? Keluarga Nabi Daud itu adalah Nabi Sulaiman. Makanya setiap kali Allah berbicara tentang syukur, maka Allah akan mengembalikan kita kepada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaimanlah yang mencontohkan kepada kita bagaimana syukur yang sesungguhnya, agar kita tahu kita sudah bersyukur atau belum. Karena bersyukur dengan kata-kata bukan syukur namanya, tapi itu bagian daripada bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang sesungguhnya adalah dengan beribadah kepada Allah dan mengorbankan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan i'malu ala Daud syukra. Hendaklah kalian beramal, beribadah sebagaimana beribadahnya keluarga Nabi Daud. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan yang bersyukur itu hanyalah sedikit sahaja. Bagaimana dengan keluarga Nabi Daud? Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ikhwatal Islam, dia adalah seorang nabi yang diberikan dunia oleh Allah kepada dirinya. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang raja, dia adalah orang yang paling kaya. Dan di antara salah satu hobi dan kesukaan Nabi Sulaiman adalah kuda-kuda yang sangat luar biasa indahnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kuda Nabi Sulaiman itu kuda yang memiliki sayap. Nabi Sulaiman sangat suka kepada kuda-kudanya untuk dijadikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kuda-kuda Nabi Sulaiman banyak sekali jumlahnya. Sebagian riwayat menyebutkan dia memiliki kuda lebih daripada 20.000 ekor kuda, banyak sekali. Kemudian dikala dia memperhatikan kuda-kudanya yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah, tiba-tiba dia lalai dan terlambat melakukan sholat asar. Di dalam riwayat yang lain dia terlambat berzikir kepada Allah di waktu asar. Kemudian dia kembali kepada Allah, menangis kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku. Gara-gara kuda aku lalai beribadah kepadamu. Maka di saat itulah Nabi Sulaiman meminta pedang, kemudian menebas leher-leher kudanya, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, dan dia mengatakan gara-gara kuda inilah aku lalai beribadah kepada Allah. Maka dia pun menyembelih semua kudanya dan menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bisa melakukan yang demikian? Siapa di antara mereka yang dikala mereka sedang berdagang, kemudian mereka mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka tinggalkan perdagangannya, mereka datang kepada Allah? Itu yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebutkan oleh Allah, i'malu ala Daud syukra. Siapa di antara kita yang dia sedang asik bermain, kemudian dia mendengarkan panggilan Allah, mereka tinggalkan semuanya? Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Kita mencontoh Nabi Sulaiman, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan yang benar-benar bersyukur itu hanya sedikit sekali. Orang yang bersyukur adalah mereka yang beribadah, dan mereka akan mengorbankan dunia untuk beribadah kepada Allah, dan mereka tidak akan pernah mengorbankan ibadahnya karena dunia. Itulah yang dinamakan dengan hamba yang bersyukur. Dan kita berharap kepada Allah agar kita bersama termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah berikan kemudahan kepada kita dalam setiap urusan di dunia, setiap urusan di akhirat. Kita berharap kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kepada keluarga, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam anak cucu, keberkahan terhadap harta. Sebagaimana kita juga berharap bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, dan betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا وصيامنا وقرباننا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu i'tadilu sabraqan luruskan barakallahu fiik. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidan. Allahu akbar. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salli ala Baba TV Sunnah, belajar agama